pelayanan kita terhadap reseller itu. Pelayanannya seperti apa sih? Ya pelayanannya Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan thank you udah mampir di video-video kita mengenai tip-tip bisnis. Dan pada kesempatan kali ini aku mau memberikan tips, katanya mau membahas mengenai bagaimana caranya kita meningkatkan gitu minat orang untuk menjadi resellernya kita tuh seperti apa sih. Yang pertama tuh yang harus kalian lakukan adalah yang pertama ya, itu adalah kalian harus pikirkan benefit apa yang mereka dapatkan ketika mereka jadi reseller kita. Seperti apa sih benefit yang ada gitu. Mungkin gini, kita sediakan foto-foto produk kita yang tanpa watermarknya kita. Jadi reseller kita tuh bisa pakai foto itu dengan gampang, dengan baik, dan mereka itu nggak usah repot-repot harus foto kembali produk-produknya kita gitu. Jadi mereka sudah bisa gunakan foto produk kita dengan nyaman lah ibaratnya kayak gitu. Terus yang kedua, untuk benefit yang bisa kita berikan adalah mungkin konsultasi gratis. Konsultasi gratis ini seperti apa sih? Ya mungkin mereka kita bisa kasih tips nih, gimana sih jualan barang ini atau produk ini supaya laris di pasaran. Terus ibaratnya kayak kita mengedukasi reseller kita bahwa produk kita ini masa pasarnya misalnya wanita umur sekian sampai sekian. Terus produk kita tuh unggulnya di ini, seperti itu. Selain produk itu, mungkin mereka bisa konsultasi bagaimana sih membangun suatu bisnis itu seperti apa. Jadi kita kasih tips tuh strategi-strategi marketingnya, terus juga dengan gimana cara mengolah finansialnya. Biasanya kan reseller ini masih biasanya orang awam, jadi kadang tidak tahu bagaimana caranya menjalankan sebuah bisnis. Nah, otomatis kalau kita ngasih tips, kita ngasih edukasi ke ke reseller gitu, baik dari bagaimana caranya berbisnis dan juga produk kita, otomatis mereka berkembang, produk kita juga akan laku banyak, otomatis kita juga akan berkembang gitu. Jadi berbagi ilmu tuh sharing is caring gitu katanya ya. Jadi tidak usah takut gimana caranya, bagaimana cara edukasi ya, kita kasih tahu aja tips kita dulu tuh menjalankan bisnis ini seperti apa sih kayak gitu. Pelayanan kita terhadap reseller itu, pelayanannya seperti apa sih? Ya pelayanannya misal kalau reseller chat ya kita harus fast respon gitu. Jadi kalau misalnya reseller komplain kok ada barang yang tidak sesuai atau yang reject, ya kita harus apa enggak aja. Kalau memang produknya kita kurang baik ya kita harus akui dan kita harus perbaiki itu. Jadi apapun masukan, apapun komplain yang ada di reseller, coba deh kita kita draft gitu satu-satu, kita list ibaratnya apa kita perbaiki. Dari situ kita bisa mendapatkan feedback yang positif guys. Maksudnya dalam arti feedback positif itu kita memperbaiki produk kita. Jadi kalau ada reseller yang komplain gitu ya jangan dibiarkan aja. Pokoknya pelayanan kita tuh harus maksimal sekali ke reseller gitu. Supaya apa ya tadi itu, supaya reseller berkembang, kita juga otomatis berkembang. Dan yang ketiga adalah gimana caranya kita untuk branding produk kita. Jadi reseller sudah tidak lagi mikirin laku apa enggak ya jualan produk kita ini gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita branding, kita kasih tahu semua orang gitu, calon-calon customer kita bahwa ini loh ada satu produk ini yang bagus buat kalian pakai. Misalnya kalau hijab ya, ini produknya Dinef gitu. Kalau produk kita tuh kita ada punya brand Dinef. Kalau kalian pakai Dinef tuh nyaman, lembut, pokoknya elegan. Kalian bisa bisa dipakai buat acara resmi, non formal, ke kampus atau apa. Jadi kita gimana caranya kita tuh kayak calon customer kita itu kan misalnya perempuan ya, nggak mungkin kan laki-laki pakai jilbab kecuali untuk konten ya, kita nggak Nah tapi kalau calon customer kita kan adalah seorang
perempuan. Jadi kita apa ya? Kita branding tuh ke teman-teman atau ke calon-calon customer kita yang perempuan. Jadi misalnya kita punya reseller gitu. Kita kan di Surabaya nih basicnya. Terus kita punya reseller di Jogja ya. Kita arahin aja kalau teman-teman yang mau beli di jilbab kita ada nih di Jogja. Kalau teman-teman yang dari Jogja di sini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman reseller tuh enak gitu dibantuin kita kayak gitu-gitu. Terus yang untuk tadi udah yang pertama itu benefit, yang kedua juga pelayanannya, yang ketiga branding, nah yang keempat ini adalah kemudahan transaksi. Nah kemudahan transaksi itu seperti apa? Kemudahan transaksi ini adalah bagaimana customer atau reseller kalau misalnya mau cek produk kita, mau cek stok kita, ya mudah kita bikin suatu SOP yang memudahkan reseller kita untuk bertransaksi dengan kita. Misal kayak dari segi misalnya udah transfer langsung kita kirim, kita packing, kita kirim lah, ibaratnya kayak cepet gitu. Jadi reseller pun kalau mau bertransaksi dengan kita tuh kayak ngerasa nyaman, aman gitu. Pasti ini kok aman kok gitu. Jadi teman-teman yang punya reseller dan punya admin yang pegang reseller, kalian harus benar-benar perhatikan nih admin ini gitu, bisa dipercaya apa enggak. Jangan sampai banyak kejadian kan ya gitu, reseller yang sudah transfer tapi justru transfernya ke rekening si admin dan barangnya akhirnya tidak dikirim. Jadi nanti komplainnya ke kantor kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar seleksi nih admin reseller tuh benar-benar harus bisa dipercaya kayak gitu. Nah untuk yang kelima ini adalah kualitas produk. Nah kualitas produk ini penting sekali karena apa? Sebagus apapun branding kalian, terus sebanyak apapun reseller kalian, kalau kualitas produk kalian ini tidak kalian perhatikan ya jadinya zonk. Mungkin 1, 2, 3 bulan atau mungkin 1 tahun produk kalian bisa laris manis gitu. Tetapi setelah itu ya akan berhenti karena apa? Karena kalian tidak memperhatikan kualitas produk kalian. Jadi customer itu beli hanya sekali. Aduh, pas pertama murah, kayaknya sih bagus kok, rame banget ya. Ya udah deh aku beli gitu. Ternyata ketika datang zonk, ya udah deh belinya next time nggak mau beli lagi di tempat ini. Ternyata barangnya seperti ini gitu. Jadi memang kualitas ini harus kalian perhatikan sangat-sangat gitu. Karena kalaupun misalnya nih datang gitu, ternyata bagus, besok aku kalau mau beli apa-apa di sana deh, atau misalnya ada mereka lagi ngumpul nih gitu, lagi ngopi atau apa gitu. Kalau ibu-ibu ya arisan mungkin, atau ada PKK dan sebagainya. Kalau anak mahasiswa biasanya ngapain? Ngerjain tugas gitu, nongkrong-nongkrong gitu, terus tanya, ini loh jilbabnya bagus, kalau mau beli di sini aja, atau ini bajunya bagus, kalau mau beli kalian di sini aja deh, kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau kayak gitu-gitu. Terus untuk tips yang keenam adalah harga yang pasti. Nah harga ini kalian tidak harus memikirkan bahwa yang termurah dan itu yang terlaku gitu. Jadi kalian harus perhatikan sesuai dengan apa ya. Kalau memang kualitas produk kalian bagus, kenapa nggak kalian jual mahal gitu? Karena memang ada value-nya. Makanya itu ada tugas kalian, kasih value pada produk kalian. Kalian bagusin itu kualitas produk kalian. Orang sekarang sudah sangat pinter guys gitu. Jadi calon customer juga kalau mau beli murah, tapi kalau cuma bisa dipakai sekali 2 kali ya udah deh nggak usah. Atau murah sih tapi ya nggak sesuai kayak gitu. Jadi kalau ngelihat harga juga salah satunya kalau kita punya reseller yang kita perhatikan adalah kita nggak boleh jual itu, misalnya kalau reseller gitu kita kasih harga 20.000 ya, kita jangan jual ke customer retail 20.000, kasihan reseller kita. Jadi kita punya yang namanya batas harga kayak gitu guys. Jadi reseller pun bisa jualan, kita juga bisa jualan. Misal reseller kita kasih harga 20, kita jualan ke ibaratnya kemana? Ke calon customer kita ya, retail gitu harga 30, atau intinya pokoknya harusnya di atas harga 20. Jadi reseller ini mereka juga bisa mendapatkan untung. Nah ini yang paling penting, gimana caranya reseller-reseller kita mendapatkan untung dari produk-produk kita. Oke guys, thank you. Sekian ya 6 tips untuk gimana caranya
menarik meningkatkan menarik reseller ya untuk bisa mau gabung sama kita gitu. Thank you udah lihat video ini sampai selesai. Mungkin kalau ada salah-salah mohon maaf gitu ya. Kalau mau yang pengen ada mungkin bahasan yang pengen dibahas, silahkan komen, tidak usah sungkan gitu, atau mau kasih masukan juga silahkan, dengan senang hati akan kita terima. Kalau mau tanya ya nggak apa-apa, nanti akan dijawab sama adminnya. Oke, thank you, jangan lupa like, comment, and share. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.